Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad amma ba'd. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah, hari ini kita baru pertama kali untuk pertemuan di pelajaran biologi. Mudah-mudahan semuanya sehat ya, selalu sehatkan, selalu diberkahi Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan selalu diberikan kekuatan dalam menghadapi segala ujian. Jadi untuk biologi sebelumnya dengan gurunya siapa? Pak Umi ya. Nah, untuk kelas 11 barakallah ya, sebelumnya Ibu ucapkan kepada semua ikhwan kelas 11 yang naik dari kelas 10 ke kelas 11. Nah, sebelum ini saya gambarnya dari PowerPoint-nya ada kupu-kupu warna biru hijau, mudah-mudahan bisa menyegarkan mata. Kita mulai ta'aruf biologi bersama Ibu. Oh ya, sebelumnya pasti sudah kenal ya nama Ibu Hijriati Fatma, bisa dipanggil dengan Bu Hijri sehari-hari di sekolah. Kemudian Ibu mengajar dari tahun 2012 di Al-Kafi. 2012 mengajarnya kelasnya tidak hanya kelas 11, waktu itu karena sedikit ya kelasnya, jadi semua level Ibu ajar, kelas 10, 11, 12. Kemudian makin kesini sudah makin banyak santrinya, kemudian SDM-nya juga harus ditambah, sehingga sekarang amanahnya kelas 11 saja. Sebelumnya kelas 11-12, sebelumnya lagi kelas 10. Jadi kita rolling gitu ya. Guru biologi harus tahu siapa aja nih, ada Bu Ika, Pak Muni, dan Ibu. Dulu Pak Ade ya, mengajar biologi itu Pak Ade, itu sekarang kepala PSDM. Dulu beliau kepala sekolah yang awalnya Pak Ade gitu ya. Jadi sekarang tidak mengajar lagi beliaunya. Ya, baik. Itu saja ya ta'aruf dari Ibu. Nah, sekarang kita beralih ta'arufnya ke biologi itu sendiri. Mungkin kelas 10 belajar biologi masih belum, ada yang sudah semangat juga, ada yang mungkin belum, hanya sekedar kewajiban untuk belajar biologi, atau pada saat SMP juga mengikuti kewajibannya, tapi harus tahu bahwa kelas 11 ini kalian begitu luar biasanya. Kenapa? Karena Masya Allah, itu sangat penting buat siapa? Buat diri pribadi, buat kesehatan pastinya, buat rasa syukur kita, itu paling utama. Rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sampai sekecil itu Allah menciptakan kesempurnaan dalam tubuh kita. Jadi jangan pernah merasa kekurangan, tapi justru banyak kelebihan. Ya, dari dalam yang kita tidak bisa lihat, sampai kita bisa lihat, itu kita begitu sempurna ya. Makanya banyak-banyak bersyukur, dengan banyak-banyak bersyukur, dengan belajar biologi mudah-mudahan jadi lebih banyak bersyukurnya gitu ya. Baik, kita mulai ya. Mari bersama-sama kita membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, dilanjutkan ya. Mengapa harus belajar biologi? Kenapa? Jadi kalau misalnya kita sebagai manusia yang diciptakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang sebelumnya saya sounding bahwa kita harus banyak bersyukur, benar gitu ya. Dan pertama pola pikir kita. Jadi pola pikir kita harus bersikap positif. Nah, dengan sikap positif kita banyak bisa mengeksplorasi diri kita sendiri. Kita bisa berpikir kritis, kreatif juga, inovatif juga, dan kita bisa menumbuhkan sifat rasa ingin tahu yang lebih mendalam dengan ilmu yang kita dapat. Sehingga ada sifat-sifat positif kita seperti kejujuran yang paling pertama, dan juga keterbukaan. Karena seorang peneliti itu harus jujur. Ketika kita mulai sesuatu dalam hal meneliti, itu yang harus kita tanamkan, kejujuran. Ketika kita melihat fenomena alam di sekitar, itu rasa syukur kita pasti bertambah. Alhamdulillah ya, melihat udara pada saat corona kemarin
4 bulan. Nah sekarang juga sebenarnya masih social distancing, tapi memang masih ada yang new normal gitu ya. Tapi 4 bulan ke belakang itu pasti mengalami perubahan secara alam ya. Tadinya banyak polusi berkurang, nah itu sebenarnya istirahat untuk bumi dalam 4 bulan ke belakang. Itulah kalau kita sadari, alhamdulillah bersyukur bahwa kita harus banyak memahami sekitar sebenarnya. Kenapa dikasih ujian sama Allah seperti ini? Kenapa? Pasti ada dampak untuk alam juga. Kemudian ada masalah-masalah yang harus kita tahu. Nah, misalnya corona ini kenapa sih? Nah, itu lagi dampak yang paling up to date. Nah, corona itu bisa menyebabkan apa? Terus apa yang harus kita lakukan? Itu pasti hubungannya sama secara biologis makhluk hidup. Nah, virus itu sendiri, kita harus tahu virus itu apa sih. Nah, kalian udah belajar virus. Cara pencegahannya atau cara memperbanyaknya seperti apa? Masuk ke tubuh kitanya seperti apa? Nah, apa yang diserang di tubuh kita. Nah, itu kita juga harus tahu. Secara fisiologi, secara anatomi. Nah, semuanya harus kita tahu gitu. Nah, itu rasa syukur kita kepada Allah, bahwa Allah menciptakan sedetail itu dalam tubuh kita. Nah, banyak sebenarnya kalau dijabarkan. Jadi, kenapa harus belajar biologi? Berarti kalian bisa jawab sendiri. Kenapa? Bahwasanya kita nggak bisa bawa secara biologi kita menyatu dalam tubuh kita. Berarti kita tidak hanya harus kedokteran yang akan belajar, tapi sejak dini seperti itu. Tips belajar biologi. Yang pertama adalah berdoa pastinya. Jadi tidak hanya belajar biologi, tapi semua pelajaran kalian harus berdoa sungguh-sungguh. Kalian mohon kepada Allah bahwa kalian ingin, butuh, dan kalian bisa mendapatkan hikmah dari belajar biologi atau belajar pelajaran yang lainnya sama. Dan bisa dimudahkan dan bisa dipahami pelajaran ini. Ketika awal kalian belajar, insya Allah dengan doa dimudahkan dan mudah juga kalian mengerjakan latihan soal. Yang kedua, itu kalian harus banyak bersyukur. Ketika bersyukur pasti ingin tahu, kenapa saya bisa bernafas, kenapa saya bisa tidur nyenyak, kenapa saya bisa beraktivitas, kenapa jantung saya selalu berdegup, bagaimana kalau jantung saya berhenti, apa yang menyebabkan jantung saya berhenti, banyak sekali. Nah, itu tidak lepas dari biologi ya. Yang ketiga, pahami konsepnya biologi. Jadi bukan hanya sekedar buka buku paket, kerjakan latihan soal, mendengarkan, tutup lagi, terus tidur, tapi kita maknai. Jadi bagaimana kalian tahu bahwa corona itu berbahaya? Bagaimana pencegahannya untuk menjauhi virus tersebut? Dan apa itu virus? Nah, berarti banyak yang harus kalian pelajari kan? Dan apa yang harus kalian buat konsepnya? Nah, konsep itu sebenarnya bisa dengan cara buat peta konsep. Itu peta konsep tuh konsep. Jadi tidak harus tulisan panjang lebar. Nah, itu kalian tahu inti dari si pelajaran tersebut. Misalnya kalian belajar sistem pernafasan, apa yang paling penting? Ya organ, kemudian penyakit, kemudian fungsi dari organ tersebut. Cukup sampai situ. Masalah Latin ilmiah itu adalah kumpulan dari istilah-istilah penting. Nanti itu murojaah lagi. Nah, sudah saya singgung ya. Keempat, ringkasan praktis. Nah, tadi disounding dengan pahami, nyambung sama ringkasan. Ringkasan itu berbentuk peta konsep, bukan tulisan yang terlalu banyak gitu. Itu yang memudahkan sebenarnya. Jadi ketika kita sudah menyimak guru ya, dari presentasinya, dari pelajarannya di kelas gitu ya, kita buat sendiri ringkasan secara peta konsep. Ya tadi sistem pernafasan, ada alat atau organnya yang kita pelajari, anatominya. Kemudian yang kedua fungsinya, kemudian yang ketiga sistemnya misalnya. Yang keempat adalah penyakitnya apa aja. Kemudian yang kelima, murojaah dengan latihan soal-soal.
Ingat, kalau kita murojaah pasti kita ingat, hafal, dan paham, bukan sekedar hafal. Jadi paham, makanya kalau murojaah itu dibaca maksudnya apa. Tidak hanya misalnya kalau melafazkan Al-Quran artinya apa. Oh ternyata tentang sel, misalnya tentang apa, banyak hal gitu ya yang kalian harus tahu. Jadi itu fungsinya murojaah, jadi mempertebal memori kalian dengan murojaah. Ya, kompetensi dasar biologi. Jadi, alhamdulillah tahun ini khas ya. Kami guru-guru Al-Kahfi membuat modul dan biologi pun alhamdulillah kelas 10, 11, 12 sudah jadi. Nah, untuk kelas 11 Ibu yang buat, kemudian kelas 10 Pak Mumi dan kelas 12 Bu Ika. 11 bab ini ada materi apa aja sih sebenarnya? Nah, ini contoh hanya 4 bab yang Ibu kasih di sini. Nah, untuk bab yang pertama adalah tentang sel itu sendiri, ya, KD 3.1, yaitu ada sel, ya. Isinya adalah ada LKPD, jeli, vitamin, dan suplemen. Kemudian ada kuis-kuis juga, ya, yaitu soal-soal. Ada games juga yang menarik, insya Allah. Kemudian ada transport membran, ya, isinya sama, ada kuis-kuis, ada games juga. Kemudian kali 33 jaringan tumbuhan dan kali 34 adalah jaringan hewan. Nah, LKPD ini lembar kerja peserta didik. Nanti ada praktikumnya insya Allah ya. Praktikumnya akan dijadwalkan. Mudah-mudahan kalian juga bisa kembali lagi ke pesantren 100% offline semuanya, dan lebih enak offline karena nanti ada praktikum. Kalau online praktikum bagaimana ya? Nah, Oke, Merdeka Belajar. Jadi Merdeka Belajar itu maksudnya apa? Untuk tahun ini juga khas ya, di semester 1 di 2020, bahwa nanti kalian, kalau kemarin kan tidak ada UN ya, karena ada musibah dan ujian yaitu corona. Nah, sekarang tahun ini insya Allah memang UN juga dihapus. Apa dan kenapa seperti ini? Jadi untuk SMA Al-Kahfi kami sudah rapat ya, guru-guru dengan kepala sekolah maupun kepala sekolah dengan bimbingan, bahwa untuk kurikulum saat ini kita berbeda. Nah, ada tombol-tombol seperti ini. Sedikit saya jelaskan. Untuk semester 1 di tahun 2020 ini 3 bulan pertama. Misalnya kita mulai belajar Juli akhir gitu ya, Juli tanggal 27. Nah, Juli, Agustus, September kalian sudah ujian semester 1. Nah, ujian untuk 3 bulan pertama apa materinya? Misalnya Ibu ada 11 bab, berarti 5 bab harus dituntaskan dalam waktu singkat itu ya, sampai September. Kemudian semester 1 2020 3 bulan kedua, yaitu dari September, Oktober, November. Nah, 3 bulan kedua ini berarti kalian harus menyelesaikan sisa berapa bab tadi dari 11? 6 bab lagi gitu ya. Berarti 11 bab selesai kelas 11. Nah, setelah itu ujian yang kedua untuk semester 1. Nanti semester 2 mulai lagi Januari. Nah, Januari, Februari, Maret kalian harus menyelesaikan materi kelas 12. Nah, Ibu belum jelasin ya. Nah, nanti jelasinnya nanti semester 2 aja materi apa aja. Nah, materi kelas 12 ini ada sekitar 10 bab. Nah, 10 bab berarti 5 bab pertama di 3 bulan pertama. Nanti di semester 2 berarti dari bulan apa? Maret ya, Maret, April, Mei. Nah, berarti Mei dari sisa babnya. Sama, ujian juga. Jadi 3 bulan pertama sampai Maret, itu di 2021 kalian harus ujian materi kelas 12. Masya Allah ya, begitu. Tapi jangan dibawa beban. Ini seperti kelas akselerasi dengan kita meringkas sebenarnya ya. Kemudian semester 2 di 3 bulan kedua itu menyelesaikan bab akhir dari yang 5 bab sisa tadi kelas 12.
Kalaupun memang tidak selesai, pokoknya nanti di kelas 12 kalau ada yang materi belum tersampaikan nanti bisa diulang di kelas 12. Tapi diusahakan diselesaikan di 3 bulan kedua semester 2. Nah, kalau udah selesai semua gimana Bu? Semester berikutnya di kelas 12. Nah, kalian programnya bukan belajar materi lagi, tapi sudah mengerjakan latihan soal-soal UTBK. Nah, jadi UTBK kalian asah terus di kelas 12 dan ada juga karya ilmiah remaja yang kalian harus lakukan. Wajib untuk syarat lulus dari sekolah ya, ada karya ilmiah. Nah, 3 bulan kedua berarti ada presentasi, ada apa aja, ada ujian-ujian tahfiz misalnya. Nah, ini fokus di level 12. Nah, mudah-mudahan paham ya, begitu penuhnya waktu kalian dan mudah-mudahan ini menjadi penyemangat bahwa tidak ada celah kalian di sini untuk tidak belajar dan tidak bosan belajar, bahwa belajar itu sampai kapanpun belajar. Semangat belajar ya, manjadda wajadda. Baik, sedikit gambaran tentang materi bab sel. Jadi apa saja sih yang kalian pelajari? Nah, ini peta konsep yang praktis yang bisa kalian pahami bahwa kita sedikit belajar definisi sel, tidak usah terlalu banyak. Kemudian komponen selnya apa saja, tipe-tipe sel, struktur sel. Nah, apa itu sel? Menurut para ahli, apakah ada? Ada. Nah, kan kalau kita tahu dari para ahli sebelumnya sudah meneliti, kita lebih enak. Belajarnya sudah ada data, sudah ada informasi sebelumnya. Jadi kalau seorang peneliti kan berarti harus tahu sel itu apa. Tapi kita sudah enak sebenarnya, tinggal memahami dan mengembangkan ke depannya, gitu ya. Yang kedua, komponen sel. Apa saja sih komponen sel? Secara organik maupun anorganik. Nanti kita cari apa organik, apa anorganik. Nah, harus ada rasa ingin tahu. Harus tahu, apalagi anak IPA. Kalau anak IPA sesungguhnya itu rasa ingin tahunya lebih tinggi, ya. Tunjukkan kalau kalian anak IPA. Yang ketiga, tipe-tipe sel. Apa sih perbedaan tipe sel prokariot dan eukariot? Itu harus dibedakan. Kalian udah belajar di kelas 10, virus, bakteri, plantae, animalia. Nah, itu harus kalian tahu perbedaan sel proka dan euka itu seperti apa. Kemudian, struktur dan fungsi sel. Struktur pasti akan ada hubungannya sama fungsinya. Kemudian, dibahas di perbedaan sel hewan dan sel tumbuhan. Baik, ini gambaran umumnya. Nanti insya Allah saya akan kasih PDF materinya. Dan untuk tugasnya yang pertama adalah kalian baca tentang definisi sel dan komponen sel dan tipe-tipe sel. 3 ini dulu aja. Struktur sel dan fungsi nanti kita bahas bersama untuk discuss di pertemuan berikutnya. Jadi tiga konsep ini dibaca seperti apa. Saya mau kasih pretest nanti di Zoom ya, pretest online tentang definisi, komponen sel, tipe sel. Sederhana pertanyaannya, nggak susah-susah kok, dan pertanyaannya nggak banyak ya. Terima kasih, alhamdulillah, mohon maaf segala kekurangannya. Semangat selalu, sehat selalu untuk ikhwan yang ada di rumah semua ya. Mudah-mudahan semuanya selalu diberikan kemudahan untuk memahami belajar biologi. Terima kasih, syukron, jazakumullah khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.